Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang selalu membuat hati kita penuh dengan sukacita dan pengharapan dalam menjalani setiap hari. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa untuk kemurahan-Mu, pimpinanmu, penyertaanmu dari malam hingga pagi ini. Terima kasih untuk hari baru dan kesempatan baru yang Tuhan berikan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 65, ayat 1 dan 2 dan ayat 11 dan 12. Tertulis demikian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Saudara yang dikasih Tuhan, hari Kamis yang lalu, tanggal 20 Maret 2025, merupakan hari kebahagiaan internasional atau International Day of Happiness, sebagaimana ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penetapan tanggal 20 Maret sebagai hari kebahagiaan internasional sebenarnya sudah cukup lama, dan ada satu tujuan mengapa ditetapkan sebagai hari kebahagiaan internasional, yaitu supaya setiap orang lebih berfokus kepada kesejahteraan mental, kebahagiaan jiwa, lebih daripada fokus kepada hal-hal ekonomi atau materi. Ada kecenderungan di mana orang menghubungkan kebahagiaan dengan kepemilikan materi. Padahal kebahagiaan itu bisa dialami dengan sikap mengasihi, menyayangi dan memperhatikan serta berbagi. Sebagai orang-orang percaya, kita hendaknya mengerti bahwa kebahagiaan kita tidak terletak pada hal-hal materi atau lahiriah. Kebahagiaan kita terletak di dalam Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan selalu baik kepada kita. Dalam Mazmur 65 ayat 1 dan 2 serta ayat 11-12 ini, kita membaca sebuah ungkapan pujian kepada Tuhan, di mana pemazmur menyampaikan sorak-sorai, hormat, syukur dan pujian kepada Tuhan. Sebab Tuhan memperhatikan umat-Nya, Tuhan mendengarkan doa, dan Tuhan menjadi tempat untuk berlindung, tempat untuk berlari, tempat untuk bernaung. Di ayat yang ke-11 dan 12 dikatakan, Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Pernyataan dalam ayat ini bukan sebuah pernyataan yang sekedar kata-kata indah, saudara, tapi sungguh-sungguh merupakan sebuah kebenaran bahwa Tuhan memahkotai tahun demi tahun dengan kebaikannya. Setiap musim dalam hidup kita senantiasa akan diwarnai oleh kebaikan Tuhan. Sama halnya dengan apa yang dinyatakan dalam Mazmur 23, khususnya di ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dunia ini, saudara, penuh dengan situasi yang seringkali membuat kita khawatir. Khawatir tentang masa depan, khawatir dengan keadaan hari ini, khawatir dengan kondisi pekerjaan, kondisi finansial, dan berbagai hal lainnya. Kita banyak ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Tapi firman Tuhan kembali mengingatkan kita untuk kita menyadari dan sekaligus mengimani bahwa Tuhan akan memahkotai tahun demi tahun dalam hidup kita dengan kebaikannya. Dan inilah yang membuat kita senantiasa berbahagia, senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan.
Di ayat yang ke-12 dikatakan tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Perkataan dalam ayat ini merupakan perkataan profetik yang menunjukkan mujizat dan keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Kondisi hidup kita mungkin bagaikan padang gurun, tapi di situ akan ada berkat Tuhan yang dicurahkan untuk saudara dan saya. Situasi hidup kita mungkin bagaikan padang yang gersang, tapi di situ ada pemeliharaan Tuhan. Dan itu sebabnya hari demi hari di dalam hidup kita sepanjang tahun ini akan selalu dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Dan tahun-tahun ke depan juga demikian adanya. Kita akan selalu mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan yang membuat hati kita selalu berbahagia dan bersuka cita di dalam Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena kembali diingatkan bahwa Engkau Tuhan adalah Tuhan kami yang baik. Engkau Bapa yang mengasihi kami, yang memelihara kami. Engkau memahkotai tahun hidup kami dengan kebaikan-Mu. Bukan hanya 1-2 tahun, tapi tahun demi tahun. Hari lepas hari, kebaikan-Mu selalu Tuhan limpahkan atas kami. Kami percaya di dalam setiap keadaan, pemeliharaan Tuhan yang ajaib akan selalu Tuhan nyatakan dan kami alami setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus menguatkan kami. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk mengalami sukacita-Mu Tuhan dalam setiap hari-hari di hidup kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa diberikan kelepasan dan kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan persoalan mendapatkan jalan keluar. Ada terobosan ajaib, ada mujizat Tuhan yang dinyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.